Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Habibullah dari kelas Manajemen Informatika 2A. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman desktop menggunakan bahasa C# dan database MySQL. Video ini nantinya akan mencakup tentang pengelolaan data, collection data, dan object-oriented programming pada bahasa C# yang digunakan pada Windows Form aplikasi dan MySQL. Terima kasih, selamat menonton. Pada bagian ini, saya membuat form pembelian pada aplikasi Windows Form yang terhubung dengan database MySQL. Form ini digunakan untuk mencatat seluruh proses transaksi pembelian barang secara terstruktur. Pada form pembelian, sistem secara otomatis menghasilkan nomor nota atau nomor bukti pembelian dengan format tertentu berdasarkan tanggal dan nomor urut. Seperti dilihat, tanggal ketika saya membuat video ini ialah tanggal 12 bulan 1 2006, maka pada nomor buktinya akan terbuat sendiri PB atau pembelian barang 2006 bulan 1 tanggal 12, dan angka di ujung ini menandakan pembelian barang keberapa pada tanggal hari ini. Selanjutnya, aplikasi menyediakan fitur untuk mengambil data barang langsung dari database melalui form pemilihan barang, serta menambahkan dan memilih data pemasok yang juga tersimpan di database. Data barang dan pemasok yang dipilih akan otomatis ditampilkan pada form pembelian. Setelah barang dan pemasok dipilih, pengguna dapat menambahkan detail transaksi pembelian, seperti harga beli dan jumlah barang. Sistem akan menghitung subtotal dan total pembelian secara otomatis. Ketika transaksi disimpan, aplikasi menjalankan proses transaksi database, di mana data pembelian disimpan ke tabel pembelian dan detail pembelian secara bersamaan. Jika proses berhasil, stok barang di database akan otomatis diperbarui dan transaksi pembelian berhasil dicatat dengan aman. Saya contohkan dengan 3 contoh barang. Di sini terlihat kalau stok dari kode barang KG001 ialah 1. Nah, saya akan contohkan ketika kita menginput satu pembelian terhadap barang tersebut. Pilih KG0101. Lalu kita yang tadinya stoknya ada 1, mari kita coba tambahkan 4 stok lagi. Ketika tombol simpan ini ditekan, maka stok yang tadinya 1 akan berubah menjadi 1 ditambah pembelian barang pada saat ini yaitu 4. Jadi nantinya pada stok barang, nama barang dengan kode barang KG001 ini akan menjadi 5. Oke, kita lihat. Nah, maka stok barang dari kode barang KG001 akan bertambah menjadi 5. Sekian penjelasan modul 13 sampai 16 Adik Habibullah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang collection data pada bahasa C#. Pada bahasa C# ada beberapa collection data. Yang pertama ada array. Array merupakan koleksi data yang bertipe sejenis dan jumlahnya tetap. Bisa dilihat di sini, array di sini menggunakan tipe string yang memuat nama-nama orang dan integer yang memuat tipe bilangan bulat. Ketika dicek, array akan ketika dicek, ketika button cek array ditekan,
dia akan memunculkan list-list isi dari array tersebut. Yang kedua, ada array list. Array list ini setipe dengan array, namun dia bertipe safe, karena dia hanya memuat satu tipe data saja, yaitu integer. Yang dimana di sini semuanya bilangan bulat. Ketika button cek di array list ditekan, maka seluruh data yang berada pada array list ini akan keluar. Tipe list. List ini bersifat type safe juga karena dia hanya menyimpan satu tipe bilangan, yaitu integer. Bisa juga bisa juga menyimpan tipe data string. Nah, di contoh ini saya menggunakan tipe data integer. Ketika tombol checklist ditekan, maka seluruh isi dari collection data list ini akan keluar. Selanjutnya ada stack. Stack ini merupakan koleksi data yang ukurannya dinamis. Dan pengeluaran datanya itu menggunakan LIFO atau last in first out, yang dimana data terakhir akan muncul pertama. Ketika tombol cek stack ini ditekan, maka isi dari stack koleksi data itu akan muncul. Seperti yang dilihat, stack ini menggunakan LIFO yaitu last in first out, di mana nama LIFO yang terakhir di sini dan akan dikeluarkan pertama pada list box ini. Lalu ada koleksi data queue, yang dimana queue ini adalah antrian, kapasitasnya dinamis juga. Di queue ini dia akan mengeluarkan data dengan FIFO yang first in first out. Di sini data yang pertama masuk ialah nama Rida, maka ketika dicek Rida lah yang pertama kali akan keluar. Lalu untuk koleksi data terakhir yaitu dictionary. Dictionary ini memiliki key dan value. Ketika key dan value yang dipanggil, maka di list box akan keluar key dan value-nya. Sekian penjelasan tentang koleksi data. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan konsep Object-Oriented Programming dalam C Sharp, meliputi kelas dan objek, kelas membernya, dan akses modifiernya. Kelas dapat dianalogikan sebagai blueprint atau cetak biru. Sebagai contoh, jika ingin membangun rumah, maka kelas berisi spesifikasi rumah seperti jumlah pintu, jendela, dan luas bangunan. Sedangkan objek adalah bentuk nyata dari kelas tersebut atau hasil instansiasi dari kelas. Pada program ini, terdapat kelas bernama type yang berfungsi sebagai blueprint. Baris ini merupakan pembuatan objek dari kelas time. Baris ini merupakan pembuatan objek dari kelas time. Nah, pada kelas terdapat juga kelas member. Yang pertama ada field. Field adalah variabel yang dimiliki oleh sebuah kelas. Ini field yang dimiliki oleh kelas time pada form ini. Yang kedua method. Method adalah blok kode yang dapat dipanggil untuk melakukan satu proses. Terlihat di sini method yang berada pada kelas time akan memunculkan waktu sekarang ketika method ini dipanggil. Yang ketiga ada property. Properti digunakan untuk mengakses field yang bersifat private. Biasanya terdiri dari get dan set. Pada contoh ini, konsep properti ditetapkan menggunakan metode getter dan setter. Lalu ada akses modifier. Akses modifier digunakan untuk mengatur hak akses dan hak akses dari field atau method. Field year menggunakan modifier private, artinya hanya bisa diakses dari dalam class time. Metode ini berbeda dengan
get year. Metode ini menggunakan modifier publik sehingga bisa diakses dari kelas lain. Sehingga pada form 1 kita bisa menggunakan metode itu, metode get year. Pada pada bagian ini saya akan mencontohkan bagaimana kelas dan objek itu ditangkap oleh form. Ketika button lihat waktu ini ditekan, maka dia akan mengambil metode display current time yang berisikan waktu sekarang, waktu ketika video ini dibuat. Yang kedua, metode akan mengambil tahun atau integer yang berada pada ketika tahunnya sudah di set dengan set year. Di sini set year-nya dibikin menjadi 2006, maka form ini akan mengambil metode get year 2006 juga. Sekian dari penjelasan konsep object oriented programming. Semoga membantu membuat kode lebih terstruktur, aman, dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep polymorphism. Polymorphism adalah penerapan konsep generalisasi dalam OOP. Kata poly berarti banyak dan morph berarti bentuk. Contohnya, button dan list box sama-sama merupakan kontrol, sehingga dapat diperlukan secara umum sebagai kontrol. Dalam program ini, konsep polymorphism diterapkan pada kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa mengoverride metode toString yang berasal dari kelas objek. Walaupun metode yang dipanggil sama, yaitu toString, hasilnya berbeda sesuai dengan implementasi pada kelas mahasiswa. Ini yang disebut polymorphism. Metode yang digunakan pada form ini yaitu dengan getSet. Nantinya form akan mengambil dari file mahasiswa DHL lalu mengkonvertnya menjadi string pada form mahasiswa. Seperti ini. Nah, sekian penjelasan tentang polymorphism. Terima kasih.